Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana teman-teman semua, kabarnya sehat? Nah, bisa doakan semoga kalian semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kalian berada. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertatap muka kembali. Nah, bisa belajar kembali walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi Ustadz merasakan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa mewakili penjelasan Ustadz seperti pada waktu pembelajaran secara langsung. Baik, tidak lupa selawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas satu subtema yang diambil dari tema gaib. Nah, namun sebelum Ustadz mengawali pembahasan pada kesempatan kali ini, Ustadz mau tanya nih sama teman-teman semua, apakah sudah pegang buku modul imannya? Nah, kalau belum pegang, silahkan dibawa dan dipersiapkan. Kita belajar dan kita melihat teksnya langsung, apa yang akan Ustadz sampaikan. Nah, jadi siapkan bukunya dan simak baik-baik ya apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Nah, supaya kalian bisa memahami, bisa mencermati apa yang Ustadz sampaikan. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas satu subtema, yaitu subtema malaikat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, subtema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang malaikat. Mungkin kalian sudah tahu. Nah, sebagian sudah tahu tentang malaikat, nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Nah, ada yang tahu nggak malaikat itu diciptakan dari apa nih? Ya, mungkin ada yang jawab dari cahaya, Ustadz. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dari cahaya. Beda dengan penciptaan Nabi Adam, yaitu sebagai bapaknya seluruh manusia. Nah, Nabi Adam diciptakan yaitu dari tanah, sedangkan setan dan jin diciptakan dari api. Nah, jadi beda unsurnya ya. Kalau malaikat tadi sudah jelas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dan kita wajib mengimani adanya malaikat. Nah, karena apa? Karena kita mengimani malaikat itu adalah salah satu rukun iman. Yang ada berapa rukun iman semuanya? Ayo Ustaz tunjuk nih. Ada 6, betul. Jadi semuanya rukun iman itu ada 6. Salah satunya itu iman kepada malaikat. Jadi kita wajib mengimani bahwa malaikat itu ada. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, yaitu surat An-Naji'at ayat 5, yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fal mudabbirati amra. Artinya, lalu para malaikat yang mengatur urusan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu sebagai utusan yang Allah utus, yang Allah perintahkan untuk mengurus apa-apa yang ada di dunia dan ada di langit. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu
yakni para malaikat, mereka mengatur urusan dari langit sampai ke bumi, yakni atas perintah Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi malaikat ini Allah ciptakan itu untuk mengurus apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi. Nah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu teman-teman semua. Nah, dan kita tadi Ustaz ulang kembali bahwa kita itu wajib mengimani adanya malaikat. Setelah kita tahu malaikat diciptakan dari apa dan tugasnya apa, dan kita juga sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukmin dituntut untuk mempunyai adab dan akhlak. Adab dan akhlak yang berkaitan dengan subtema malaikat, teman-teman semua. Nah, ya. Apa saja sih Ustaz adab dan akhlak yang berkaitan dengan subtema malaikat pada kesempatan kali ini? Nah, ada 4 teman-teman semua. Yang pertama, tidak menyembah malaikat. Terus yang kedua, percaya akan keberadaan malaikat. Yang ketiga, percaya terhadap nama, sifat, dan tugas malaikat. Terus yang terakhir yaitu tidak berbicara buruk tentang malaikat. Nah, yang pertama, adab dan akhlak yang berkaitan dengan subtema malaikat, yaitu tidak menyembah malaikat. Tidak apa? Yang pertama, tidak menyembah malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 80 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut, saya ulangi, apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Nah, ayat ini menjelaskan teman-teman semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu untuk melaksanakan tugas yang Allah perintahkan. Dan perlu kalian ketahui bahwa malaikat di sini dia itu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tanpa bermaksiat atau tanpa menolak apa yang Allah perintahkan, walaupun itu hanya 1 kali menolak. Nah, jadi yang namanya malaikat itu, dia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang dia itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud selama 1000 tahun, malaikat itu pasti akan bersujud mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah untuk ruku kepada malaikat, nah pasti mereka itu ikut ruku walaupun diperintahkan 1000 tahun lamanya. Nah, itulah keistimewaan malaikat. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah bermaksiat, ya, atau menolak perintah Allah walaupun hanya 1 kali. Dan bahkan ada malaikat yang tugasnya itu dia bertasbih, ya, sampai nanti hari kiamat bertasbih. Masya Allah, menakjubkan kan? Itulah malaikat. Malaikat diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi di sini kesimpulan adab yang pertama, bahwasanya kita sebagai manusia meyakini dan mempercayai bahwa malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan disetarakan atau disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan sampai kita menyembah malaikat. Sama halnya dengan para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ini, ya ayat 80 ini, nabi juga Allah utus sebagaimana malaikat Allah utus, seperti itu. Baik, kita lanjut pada adab dan akhlak nomor kedua. Yaitu apa, Ustaz? Nah, adab dan akhlak nomor kedua yaitu percaya akan keberadaan malaikat. Nah, jadi tadi sudah Ustaz sampaikan bahwa kita percaya kepada malaikat atau iman kepada malaikat itu merupakan salah satu rukun iman yang harus kita yakini. Karena kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, kitab-kitabnya Allah, qada dan qadar, ya, tapi kita tidak beriman kepada malaikat, maka kita belum dikatakan sebagai seorang mukmin atau seseorang yang benar-benar beriman. Karena seseorang yang dikatakan benar-benar beriman itu ketika dia mengimani salah satu semua dari rukun iman yang 6 tadi. Di antaranya iman kepada malaikat. Jadi kita harus yakin, ya, mulai sekarang kita harus yakin adanya malaikat. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih pada adab dan akhlak nomor ketiga. Yaitu apa, Ustaz? Nah, adab dan akhlak nomor ketiga yaitu percaya terhadap nama, sifat, tugas para malaikat. Oh, berarti malaikat mempunyai nama-nama, ya Ustaz? Iya. Mungkin di antara kalian juga ada yang sudah tahu nama dari malaikat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Contohnya, nih, ada malaikat Jibril. Ayo, udah pada tahu kan malaikat Jibril? Ada yang tahu tugasnya apa? Malaikat Jibril tugasnya adalah sebagai penyampai wahyu atau penurun wahyu dari Allah kepada Rasul. Nah, jadi turunnya wahyu itu tidak secara langsung dari Allah ke para Rasul atau para Nabi, tapi ada pelantaranya, yaitu sebagai pelantara turunnya wahyu itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Terus yang kedua, malaikat Mikail. Apa Ustaz tugasnya malaikat Mikail? Nah, teman-teman perlu kalian ketahui, tugas malaikat Mikail itu adalah sebagai mengatur turun hujan dan mengatur tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Jadi malaikat Mikail tugasnya itu. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya itu yaitu meniup sangsakala. Terus ada lagi malaikat maut. Malaikat maut itu tugasnya itu untuk mencabut nyawa. Jadi kalau misalkan ada seseorang meninggal, ketika dia sakaratul maut, yang mencabut nyawanya itu adalah malaikat maut. Ada lagi malaikat sebagai pencatat amal baik dan amal buruk. Ada lagi malaikat penjaga pintu neraka, pintu surga. Malaikat hamlatul arsy atau yang sering kita kenal malaikat pemikul aras. Itu banyak sekali malaikat-malaikat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dijelaskan berikut dengan tugas-tugasnya. Nah, nanti kalian bisa mencari tahu, bisa tanya ke ustadznya masing-masing, atau misalkan kalau umi abinya tahu bisa tanya tuh ke umi abinya. Jadi kalian bisa menambah pengetahuan dan wawasan, ya. Nanti insya Allah kalau misalkan kalian sudah besar tak mau belajar lagi, jadi kalian itu untuk mengenali para malaikat cari sendiri. Kalau kalian sudah paham, nanti baca kitabnya sendiri, belajar sama ustadz-ustadznya, insya Allah nanti kalian semakin tahu, semakin bertambah wawasan. Baik, selanjutnya, nah ada selanjutnya yaitu tidak berbicara buruk tentang malaikat. Adab dan akhlak yang terakhir yaitu nomor 4, tidak berbicara buruk tentang malaikat. Nah, jadi kita sudah mengimani akan adanya malaikat, ya. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul aw liyasmut." Nah, jadi barang siapa yang iman kepada Allah dan kepada Rasul, falyakul khairan aw liyasmut.
Jadi berkatalah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Nah, di sini juga, nah daripada kita mengejek atau mencemooh atau mengolok-olok nama-nama malaikat, jangan sampai nauzubillah ya. Lebih baik kita berbicara akan hal-hal yang bermanfaat. Karena di sini kita dilarang keras. Setelah kita mengetahui tugasnya para malaikat, nama-nama malaikat, nah kita diwajibkan mengimani dan jangan sampai kita berbicara hal-hal yang buruk terkait malaikat tersebut, atau nama-nama malaikat kita cemooh atau olok-olok, nauzubillah. Itu bisa merusak keimanan kita ya. Karena salah satu rukun iman yaitu iman kepada malaikat. Kalau kita sudah mengolok-olok, berarti kita sudah mencederai keimanan kita. Nauzubillah min dzalik. Baik. Setelah kita mempelajari adab dan akhlak, tentunya ada amal-amalan yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana setelah kita melaksanakan pelajaran demi pelajaran ya tentang materi iman, tentu di sana ada kegiatan amal yang harus kita lakukan. Nah, ini yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, amal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengetahui nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, nanti tadi sebagian sudah Ustaz sebutkan. Silahkan kalian bisa tanya sama Ustaz dan Ustazah untuk tambahannya, atau sama Umi dan Abi. Kalau beliau-beliau mengetahui, silahkan bertanya. Terus yang kedua, mengetahui tugas-tugas malaikat. Sebagaimana tadi telah Ustaz jelaskan juga, ada malaikat hamlatul arsy yang dia itu bertugas memikul arsy-nya Allah ya. Ada malaikat maut yang mencabut nyawa, tugasnya itu. Ada malaikat Jibril tadi, yaitu dia itu tugasnya menurunkan wahyu, dan banyak lagi ya. Silakan nanti kalian cari tahu. Nah, nanti tambah lagi keinginan tahunya, sehingga kalian merasa kurang puas hanya tahu dari Ustadz. Nanti cari lagi, baca lagi, tanya lagi ke Ustadznya. Mudah-mudahan bertambah lagi ilmunya, dan mudah-mudahan banyak hikmah yang kalian bisa ambil dari pembelajaran, khususnya pada pembelajaran pada kesempatan kali ini bersama Ustadz. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah membahas sedikit besar dan sedikit banyaknya tentang malaikat. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dari awal sampai akhir begitu banyak manfaat yang bisa kalian ambil, dan banyak sekali hikmah dan faidah yang kalian ambil ya. Dan mudah-mudahan Ustaz doakan, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang solih dan solihah, yang bersemangat dalam mencari ilmu dimanapun dan kapanpun ya kalian berada. Nah, tentunya senantiasa mencari ilmu sehingga kalian menjadi orang-orang yang berilmu dan berakhlakul karimah. Tetap Ustadz sampaikan, jaga adab kalian, adab terhadap sesama teman, kepada adik, kepada kakak di rumah, apalagi adab kepada umi dan abi atau ayah dan bundanya. Harap diperhatikan, terus dijaga adabnya seperti yang sudah dipelajari di kitab ini. Dan jangan lupa kalian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beserta keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kalian berada. Taib, dari Ustadz dicukupkan sampai di sini pembahasan tentang subtema malaikat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustadz mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, itu semata-mata mutlak dari Ustadz pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukron wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.